Seorang miliuner melihat pegawainya mengambil makanan dari tempat sampah. Ketika ia mengetahui alasannya, ia menangis. Di puncak sebuah bukit, mendominasi cakrawala kota, berdiri dengan megah rumah besar milik Budi Santoso. Dengan tiang-tiang marmernya dan jendela-jendela yang berkilau seperti berlian di bawah sinar matahari, properti itu adalah bukti kesuksesan dan kemewahan. Budi di usia 45 tahunnya adalah gambaran nyata kesuksesan bisnis. Perusahaan teknologinya, Teknocipta, telah merevolusi industri dengan inovasi yang tampak seperti berasal dari film-film fiksi ilmiah. Pagi itu Budi terbangun dengan gemersik lembut seprai sutra Mesir. Ia meregangkan tubuhnya dengan malas, menikmati kemewahan yang mengelilinginya. Rutinitas paginya adalah ritual yang sudah terlatih dengan baik. Mandi di jacuzzinya dengan pemandangan panorama kota, diikuti dengan sarapan mewah yang disiapkan oleh juru masaknya sendiri. Sambil menikmati kopi impor, Budi membolak-balik berita terbaru di tablet tercanggihnya. Berita utama membicarakan pencapaian terbarunya. Teknocipta telah meluncurkan sistem kecerdasan buatan yang menjanjikan revolusi dalam perawatan kesehatan. Saham perusahaan meroket, menambahkan ratusan juta lainnya ke kekayaan Budi yang sudah sangat besar. "Pak Budi, mobil Anda sudah siap," umumkan Joko, pelayannya, memecah pikirannya. Budi mengangguk, merapikan dasi sutranya di depan cermin dan keluar dari rumah besar itu. Rolls-Royce-nya menunggu, berkilau di bawah matahari pagi. Saat sopir membukakan pintu untuknya, Budi tidak bisa menahan gelombang kepuasan. Semua dalam hidupnya sempurna teratur, persis seperti yang dia rencanakan. Perjalanan ke kantor pusat Teknocipta berjalan mulus dan tenang. Budi memanfaatkan waktu untuk memeriksa agendanya hari itu. Rapat dengan investor, konferensi video dengan tim pengembangan di Jakarta, dan perencanaan kampanye pemasaran berikutnya. Pikirannya sudah mulai berpacu mengantisipasi tantangan dan peluang yang menunggunya. Saat tiba di gedung kaca dan baja yang megah yang menampung Teknocipta, Budi disambut dengan hormat dan senyuman. Karyawan dan eksekutif sama-sama menyingkir saat dia lewat, menggumamkan salam hormat. Dia menjawab dengan gestur sopan tapi jauh, selalu mempertahankan aura ketidakterjangkauan yang dia yakini adalah bagian fundamental dari citranya sebagai pemimpin. Di kantornya di lantai teratas, dengan pemandangan panorama kota, Budi tenggelam dalam pekerjaannya. Jam-jam berlalu begitu cepat di antara panggilan, presentasi, dan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan ribuan karyawan dan jutaan pengguna produknya. Ketika matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan rona oranye dan ungu, Budi merasakan sensasi pencapaian yang familiar. Satu hari produktif lagi, satu langkah lagi menuju puncak dunia bisnis. Saat mengumpulkan barang-barangnya untuk pulang, asistennya masuk terburu-buru. "Pak Budi, ada masalah di tempat parkir. Sepertinya salah satu karyawan perawatan sedang membuat keributan." Budi mengerutkan kening. Dia membenci masalah, terutama yang mengancam untuk menodai citra sempurna perusahaannya. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya terdengar kesal. Lebih baik Bapak lihat sendiri," jawab asistennya, terlihat tidak nyaman. Penasaran dan sekaligus kesal, Budi mengikuti asistennya ke tempat parkir bawah tanah. Apa yang dia lihat di sana membuatnya terpaku. Di samping tempat sampah diterangi lampu neon yang dingin, berdiri seorang pria paruh baya mengenakan seragam perawatan Teknocipta. Pria itu, dengan gerakan cepat dan putus asa, mengaduk-aduk kantong sampah, mengambil sisa makanan, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang dibawanya. Budi merasa seperti dipukul tepat di perut. Pemandangan itu begitu surreal, begitu tidak pada tempatnya di dunia rapi dan teratur yang telah dia bangun, sehingga untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Siapa pria itu?" Akhirnya ia bertanya. Suaranya hampir berbisik. "Itu Hadi Wibowo, Pak. Dia sudah bekerja di bagian perawatan hampir 10 tahun, jawab asistennya, menghindari melihat langsung ke pemandangan itu. Budi mengamati Hadi, memperhatikan detailnya untuk pertama kali. Lingkaran hitam di bawah mata, tangan yang kasar, cara bahunya membungkuk di bawah beban tak terlihat. Bagaimana mungkin seseorang yang bekerja untuknya di perusahaannya yang sukses dan makmur
terpaksa mencari makanan di tempat sampah. Saat itu, Hadi mengangkat kepalanya dan mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Dalam tatapan Hadi, Budi melihat campuran rasa malu, putus asa, dan kilatan sesuatu yang lain. Kebencian? Pasrah? Secepat kejadian itu terjadi, momen itu berlalu. Hadi menyadari bahwa dia telah tertangkap basah, terburu-buru mengambil kantongnya dan pergi hampir berlari, menghilang dalam bayangan tempat parkir. Budi berdiri di sana, tak bergerak, merasa seolah tanah di bawah kakinya mulai goyah. Gambaran Hadi yang mencari di tempat sampah telah terukir dalam benaknya, menantang semua yang dia kira dia ketahui tentang perusahaannya, kesuksesannya, dunianya. "Pak Budi, mau saya panggil keamanan?" tanya asistennya, memecah keheningan. Budi menggelengkan kepala, tidak mampu menemukan kata-kata. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan menuju mobilnya. Pikirannya berputar dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Sementara Rolls-Royce meluncur melalui jalan-jalan malam kota, Budi menatap keluar jendela, tetapi dia tidak lagi melihat gedung-gedung pencakar langit yang terang atau toko-toko mewah. Sebagai gantinya, dia melihat wajah Hadi lagi dan lagi, seperti pengingat terus-menerus tentang kenyataan yang telah ia pilih untuk diabaikan selama terlalu lama. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, Budi Santoso, raja teknologi, pria yang memiliki segalanya, merasa sangat terganggu, dan saat rumah besar muncul di Cakrawala, sebuah pertanyaan bergema dalam pikirannya. Apalagi yang telah ia abaikan? Suara batuk yang terus-menerus membangunkan Hadi Wibowo jauh sebelum alarmnya berbunyi. Dia perlahan bangun dari tempat tidur, mengusap matanya yang lelah sambil mendengarkan dengan seksama. Batuk itu datang dari kamar sebelah, tempat ibunya, Bu Maimunah, tidur, atau setidaknya berusaha tidur. Hadi melihat jam 4.30 pagi. Dengan menghela napas, dia bangkit dan pergi ke kamar kecil ibunya. Dia menemukannya duduk di tempat tidur, tubuh ringkihnya terguncang oleh serangan batuk lainnya. "Ibu, bagaimana perasaanmu?" tanya Hadi, duduk di sampingnya dan menggosok punggungnya dengan lembut. Bu Maimunah mencoba tersenyum di antara batuknya. "Ibu baik-baik saja, nak. Jangan khawatirkan ibu. Kembalilah tidur, kamu harus bekerja." Tapi Hadi tahu bahwa ibunya tidak baik-baik saja. Penyakit paru-paru ibunya telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir dan obat-obatan semakin mahal. Dia melihat sekeliling kamar kecil itu, memperhatikan retakan di dinding, cat yang mengelupas, kipas angin tua yang hampir tidak berfungsi. Ini bukan tempat di mana ibunya seharusnya menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Setelah memastikan Bu Maimunah meminum obatnya dan kembali tidur, Hadi kembali ke kamarnya. Tapi tidur sudah meninggalkannya. Dia duduk di tepi tempat tidur, pikirannya berputar dengan kekhawatiran. Suara langkah kaki ringan menariknya dari pikirannya. Putri tertuanya, Nadia, 10 tahun, muncul di pintu, mengusap matanya yang mengantuk. "Ayah, apakah nenek sakit lagi?" tanyanya dengan suara khawatir. Hadi memaksakan senyum. "Jangan khawatir sayangku, nenek hanya perlu istirahat. Kembalilah ke tempat tidur, ini masih sangat pagi." Nadia mengangguk, tapi bukannya kembali ke kamarnya. Dia mendekat dan memeluk ayahnya. Hadi memeluknya erat, merasakan benjolan di tenggorokannya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada putrinya bahwa segala sesuatunya akan membaik ketika bahkan dia sendiri tidak yakin? Ketika Nadia akhirnya kembali ke tempat tidurnya, Hadi bangun dan mulai bersiap-siap untuk hari kerja panjang lainnya. Di dapur, saat menyiapkan sarapan sederhana, pandangannya tertuju pada kulkas yang hampir kosong. Perutnya terbalik mengingat apa yang harus dia lakukan malam sebelumnya di tempat parkir Teknocipta. Rasa malu dan rasa bersalah melandanya lagi, tapi dia menyingkirkannya dengan tekad. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memberi makan keluarganya. Tepat pukul Sansti, Hadi meninggalkan apartemen kecilnya di lingkungan sederhana kota. Kontras dengan dunia yang ditujunya tidak bisa lebih mencolok. Saat berjalan menuju halte bus, dia melihat tetangga-tetangganya memulai hari mereka. Pekerja konstruksi membawa peralatan mereka,
ibu-ibu mengantar anak-anak mereka ke sekolah sebelum pergi ke pekerjaan mereka sendiri. Orang-orang tua menyapu trotoar di depan rumah mereka. Perjalanan dengan bas panjang dan sesak, tapi Hadi hampir tidak memperhatikannya. Pikirannya sibuk melakukan perhitungan, berusaha merentangkan gajinya untuk menutupi semua kebutuhan, sewa, makanan, obat-obatan ibunya, perlengkapan sekolah anak-anak. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, angka-angka tidak pernah cocok. Ketika dia tiba di pintu-pintu megah Teknocipta, Hadi merasakan benjolan familiar di perutnya. Dia masuk melalui pintu belakang, menyapa dengan anggukan kepada rekan-rekan perawatannya. Semua mengenakan seragam abu-abu yang sama, menjadi hampir tak terlihat di lorong-lorong berkilau perusahaan. Seiring berlalunya hari, Hadi bergerak melalui lantai-lantai perusahaan seperti hantu, membersihkan, memperbaiki, memastikan semuanya berfungsi sempurna untuk para insinyur cemerlang dan eksekutif yang bahkan tidak menyadari kehadirannya. Setiap kali dia melewati kafetaria, aroma makanan segar membuat perutnya bergemuruh, mengingatkannya akan kelangkaan di rumah. Selama istirahatnya, Hadi duduk di sudut terpencil area pemeliharaan, mengeluarkan makan siang kecil yang telah dia siapkan. Sandwich sederhana dan apel yang sedikit memar. Saat makan, dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan kejadian malam sebelumnya. Rasa malu kembali melandanya saat mengingat tatapan terkejut di wajah Pak Budi. "Kamu baik-baik saja, Hadi?" tanya Ratna, salah satu rekannya duduk di sampingnya. Hadi memaksakan senyum. "Ya, hanya sedikit lelah. Ibuku tidak sehat." Ratna mengangguk penuh pengertian. "Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu tahu kamu bisa mengandalkanku." Hadi berterima kasih atas gestur itu, tapi dia tahu Ratna memiliki perjuangannya sendiri. Mereka semua di sana memilikinya. Sisa hari berlalu dalam kabut tugas berulang dan kekhawatiran konstan. Ketika akhirnya tiba saatnya untuk pulang, Hadi merasa lelah, fisik dan emosional. Tapi harinya masih jauh dari selesai. Dalam perjalanan pulang, dia berhenti di apotek untuk membeli obat-obatan ibunya. Harganya telah naik lagi, dan Hadi merasakan beban di dadanya saat melihat berapa banyak yang tersisa di dompetnya setelah membayar. Saat tiba di gedungnya, dia naik tangga perlahan. Setiap langkah adalah usaha. Sebelum masuk ke apartemennya, dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam dan memasang senyum terbaiknya. Dia tidak ingin anak-anaknya melihat kekhawatirannya. "Ayah!" teriak Nadia dan adik laki-lakinya. Dimas, 7 tahun, berlari untuk memeluknya begitu dia masuk. "Anak-anakku sayang," jawab Hadi, memeluk mereka erat-erat. Untuk sesaat semua kekhawatirannya menghilang. Malam berlalu dalam rutinitas familiar, membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka, menyiapkan makan malam sederhana, memastikan ibunya meminum obatnya. Saat mencuci piring, Hadi mendengarkan Nadia membacakan cerita untuk Dimas, dan suara tawa mereka seperti balsem untuk jiwanya yang lelah. Nanti, setelah menidurkan anak-anak, Hadi duduk di balkon kecil apartemen, menatap lampu-lampu kota. Di kejauhan dia bisa melihat gedung Teknocipta bersinar seperti mercusuar kekayaan dan kesuksesan. Gambaran Pak Budi kembali ke benaknya dan dengannya campuran emosi, malu, dendam, dan secercah harapan yang tidak bisa dia jelaskan. Hadi mengeluarkan kalung perak kecil dari sakunya. Satu-satunya benda berharga yang tersisa padanya. Kalung itu milik mendiang istrinya, Elena, dan itu hal terakhir yang dia miliki darinya. Dia membelai bandulnya dengan nostalgia, mengingat masa-masa yang lebih baik. Apa yang akan dipikirkan Elena tentang situasinya saat ini? Apakah dia akan kecewa? Dengan menghela napas, dia menyimpan kalung itu kembali. Dia tidak bisa menjualnya, belum. Itu adalah sisa terakhir dari kehidupan yang tampaknya semakin jauh. Saat bersiap-siap untuk tidur, Hadi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan cara untuk bertahan. Demi anak-anaknya, demi ibunya, demi kenangan Elena. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia tidak akan menyerah. Budi Santoso tidak bisa tidur malam itu. Gambar Hadi mencari di tempat sampah menghantuinya. Setiap kali dia menutup mata, dia bangun sebelum fajar, gelisah dan terganggu. Saat mengamati matahari terbit dari balkon kamar utamanya,
Budi menyadari bahwa sesuatu yang fundamental telah berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, dia benar-benar merasa tidak nyaman dalam kulitnya sendiri. "Bagaimana mungkin?" tanyanya keras-keras. "Bagaimana bisa seseorang yang bekerja untukku terpaksa mencari makanan di tempat sampah?" Pertanyaan itu bergema dalam pikirannya, menantang semua yang dia kira dia ketahui tentang perusahaannya, kesuksesannya, pandangannya tentang dunia. Memutuskan untuk memahami, Budi melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Dia menelepon Departemen Sumber Daya Manusia secara pribadi. "Saya butuh semua informasi yang Anda miliki tentang Hadi Wibowo dari Departemen Perawatan," perintahnya. Suaranya mengkhianati urgensi yang tidak biasa. Saat menunggu informasi, Budi menjelajahi rumah besarnya dengan mata baru. Setiap barang mewah, setiap kenyamanan, sekarang tampak berteriak padanya tentang kesenjangan antara hidupnya dan kehidupan orang-orang seperti Hadi. Ketika akhirnya menerima berkas Hadi, Budi tenggelam dalam bacaannya. Dia menemukan bahwa Hadi telah bekerja di Teknocipta hampir 1 dekade. Selalu tepat waktu, selalu efisien. Dia memiliki 2 anak dan ibu yang sakit di bawah perawatannya. Gajinya meskipun dalam standar pasar untuk posisinya, hampir tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga di kota. "Bagaimana saya tidak menyadari ini sebelumnya?" gumam Budi, merasakan campuran rasa bersalah dan frustrasi. Didorong oleh kebutuhan mendesak untuk melakukan sesuatu, Budi mengambil keputusan impulsif. Dia mengenakan pakaian sederhana, sesuatu yang tidak pernah dia pakai biasanya, dan menuju ke lingkungan tempat Hadi tinggal. Kontras dengan lingkungannya sendiri sangat mencolok. Gedung-gedung rusak, jalan-jalan sempit, anak-anak bermain di trotoar yang retak. Budi merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Dia menemukan gedung Hadi dan, setelah ragu sejenak, masuk. Dia naik tangga, memperhatikan bau lembab, dinding yang mengelupas suara-suara kehidupan yang berdesakan dalam ruang-ruang kecil. Di depan pintu Hadi, Budi ragu lagi. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa yang dia harapkan untuk dicapai? Sebelum dia bisa memutuskan, pintu terbuka. "Pak Budi?" Suara terkejut. Hadi menariknya dari pikirannya. Budi berhadapan langsung dengan pria yang dia lihat di tempat parkir, tetapi dalam konteks yang sepenuhnya berbeda. Hadi tampak lebih kecil di sini, lebih rentan, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan ekspresi kebingungan dan kewaspadaan. "Hadi, saya datang untuk berbicara dengan Anda," kata Budi, terkejut oleh ketidakpastian dalam suaranya sendiri. Hadi terlihat jelas tidak nyaman melihat ke kedua sisi lorong sebelum mengundang Budi masuk. Interior apartemen kecil tetapi bersih, dengan furnitur usang tapi terawat baik. Dari kamar dekat, terdengar suara batuk terus-menerus. "Ibu saya," jelas. Hadi memperhatikan tatapan Budi. Dia sakit. Budi mengangguk merasa semakin tidak pada tempatnya. Hak apa yang dia miliki untuk menyerang kehidupan pribadi Hadi seperti ini? "Hadi, tentang yang saya lihat tadi malam," mulai Budi, tetapi berhenti ketika melihat ekspresi malu dan takut di wajah Hadi. "Pak Budi, tolong, jangan pecat saya." Mohon Hadi, suaranya hampir berbisik. "Saya butuh pekerjaan ini. Keluarga saya bergantung pada saya." Permohonan itu menghantam Budi seperti pukulan di perut. Bagaimana sampai ke sini? Bagaimana bisa seorang pekerja keras sangat takut akan penghidupannya? "Saya tidak di sini untuk memecat Anda, Hadi," kata Budi, berusaha menjaga ketenangannya. "Saya di sini karena saya ingin memahami. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa membantu." Kejutan di wajah Hadi jelas. Untuk sesaat, kedua pria saling memandang tidak tahu harus berkata apa. Keheningan itu pecah oleh suara pintu yang terbuka. "Ayah, aku lupa buku matematika." Suara ceria seorang gadis terputus tiba-tiba saat melihat orang asing di ruang tamunya. "Nadia, sayang, ini Pak Budi." "Bos, ayah," jelas Hadi. Ketidaknyamanan jelas dalam suaranya. Nadia menatap Budi dengan campuran rasa ingin tahu dan curiga. "Apakah Anda pemilik perusahaan tempat ayah saya bekerja?" tanyanya langsung. Budi mengangguk.
terkejut oleh kejujuran gadis itu. Benar. Kalau begitu Anda bisa memberikan kenaikan gaji kepada ayah saya, lanjut Nadia mengabaikan tatapan peringatan Hadi. Dia bekerja sangat keras, Anda tahu, dan kami membutuhkan uang untuk obat-obatan nenek. Nadia, sela Hadi, malu. Pergilah ke sekolah, kita akan bicara nanti. Gadis itu pergi dengan enggan, tidak tanpa melemparkan tatapan penasaran terakhir kepada Budi. Keheningan yang mengikuti terasa padat, penuh dengan emosi yang tak terungkapkan dan kenyataan tak nyaman. Budi melihat sekeliling, memperhatikan untuk pertama kalinya detail-detailnya. Foto keluarga di dinding, mainan usang di sudut, meja dengan buku-buku sekolah, dan tagihan-tagihan yang belum dibayar. Hadi, mulai Budi, suaranya lebih lembut daripada yang pernah ada dalam percakapan bisnis. Saya ingin Anda tahu bahwa apa yang saya lihat tadi malam membuat saya menyadari bahwa saya telah buta terhadap banyak hal. Saya ingin membantu, tidak hanya Anda, tetapi semua karyawan Teknocipta yang mungkin mengalami situasi serupa. Hadi menatapnya dengan campuran harapan dan skeptisisme. Pak Budi, saya menghargai kekhawatiran Anda, tapi kenapa sekarang? Kenapa saya? Pertanyaan itu menghantam Budi dengan keras. Kenapa sekarang? Kenapa dia membutuhkan melihat sesuatu yang begitu ekstrim untuk menyadari realitas karyawannya? Karena saya telah hidup dalam gelembung. Hadi, akui Budi, terkejut oleh kejujurannya sendiri. Dan sudah saatnya itu berubah. Saat itu, kilatan logam menarik perhatian Budi. Hadi mengenakan kalung, bandul perak sederhana yang tergantung di lehernya. Untuk beberapa alasan, kalung itu terasa aneh familiar baginya, tetapi dia tidak bisa menentukan mengapa. Kalung itu, mulai Budi, tetapi dipotong oleh batu lain yang berasal dari kamar sebelah. Saya harus merawat ibu saya, kata Hadi, jelas cemas untuk mengakhiri kunjungan yang tidak nyaman ini. Budi mengangguk, mengerti. Tentu saja. Hadi, saya berjanji bahwa ini tidak akan berakhir seperti ini. Akan ada perubahan di Teknocipta, perubahan nyata yang akan menguntungkan semua karyawan. Saat keluar dari apartemen, Budi merasakan campuran emosi, rasa bersalah, tekad, dan perasaan aneh bahwa ada sesuatu yang lebih dalam situasi ini, sesuatu yang belum bisa dia identifikasi. Kembali di mobil mewahnya, Budi melihat gedung Hadi untuk terakhir kalinya. Kesenjangan antara dunia ini dan miliknya luar biasa. Tapi sekarang setelah dia melihat kenyataannya, dia tidak bisa mengabaikannya. Kita ke kantor, perintahnya kepada sopirnya. Kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sementara mobil itu menjauh, Budi tidak bisa mengeluarkan gambaran kalung Hadi dari pikirannya. Mengapa terasa begitu familiar? Dan rahasia dan koneksi tak terduga apalagi yang akan dia temukan dalam perjalanan penemuan kembali ini. Budi menghabiskan hari-hari berikutnya tenggelam dalam pusaran aktivitas. Rapat dengan Departemen Sumber Daya Manusia, konsultasi dengan para ahli tanggung jawab sosial perusahaan, peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan gaji dan tunjangan Teknocipta. Setiap informasi baru yang dia peroleh hanya memperdalam perasaan bersalah dan tekadnya untuk membuat perubahan nyata. Namun di tengah pusaran aktivitas ini, Budi tidak bisa mengeluarkan gambaran kalung Hadi dari pikirannya. Perasaan keakraban itu menghantuinya, seperti ingatan di ujung lidah yang menolak untuk terwujud sepenuhnya. Suatu malam, saat melihat album foto lama mencari inspirasi untuk program kesejahteraan baru yang dia rencanakan akan diimplementasikan di perusahaan, Budi menemukan gambar yang membuatnya terengah-engah. Itu adalah foto dari masa remajanya. Dia bersama cinta pertamanya, Sari. Dan di sana tergantung di leher Sari adalah kalung yang identik dengan yang dia lihat pada Hadi. Tidak mungkin, gumam Budi, mendekatkan foto untuk memeriksanya lebih baik. Kenangan mulai membanjiri pikirannya. Sari adalah pacarnya di tahun terakhir SMA, cinta pertamanya yang sebenarnya. Dia berasal dari keluarga sederhana tetapi penuh kasih sayang, dan dia adalah orang yang pertama kali membuka matanya pada kenyataan yang berbeda dari miliknya. Kalung itu adalah hadiah dari Budi, dibeli dengan tabungannya, janji cinta abadi. Tetapi kemudian, hidup memisahkan mereka. Budi pergi belajar ke luar negeri, berjanji untuk tetap berhubungan. Namun, terbenam dalam kehidupan barunya, dalam ambisinya,
Untuk sukses, secara bertahap dia membiarkan komunikasi memudar. Ketika dia kembali bertahun-tahun kemudian, Sari telah menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimana kalung itu sampai ke Hadi? Tanya Budi pada dirinya sendiri, pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Mungkinkah ada hubungan antara Sari dan Hadi, atau apakah itu semua kebetulan kejam takdir? Memutuskan untuk sampai ke dasar misteri ini, Budi melakukan sesuatu yang belum dilakukannya selama bertahun-tahun. Dia mencari nomor teman lamanya dari SMA, Rama, yang adalah teman terbaik Sari. "Budi, itu kau?" Suara terkejut Rama bergema melalui telepon. "Sudah lama sekali." Setelah bertukar beberapa kesopanan secara singkat, Budi langsung ke pokok permasalahan. "Rama, aku perlu menanyakan sesuatu tentang Sari. Apakah kamu tahu sesuatu tentang dia setelah aku pergi?" Ada keheningan panjang di ujung telepon lainnya. Ketika Rama berbicara lagi, suaranya terisi dengan emosi. "Budi, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang aku berjanji untuk tidak mengatakannya, tapi kurasa sudah waktunya kamu tahu." Jantung Budi mulai berdebar kencang. "Apa itu, Rama? Tolong beritahu aku." "Sari hamil ketika kamu pergi," ungkap Rama. "Dia tidak ingin memberitahumu karena dia tahu betapa pentingnya bagimu untuk belajar di luar negeri. Dia pikir dia akan memberitahumu ketika kamu kembali, tapi..." Budi merasa seolah-olah tanah terbuka di bawah kakinya. "Hamil? Tapi apa yang terjadi? Di mana dia sekarang?" "Maafkan, aku Budi. Sari meninggal saat melahirkan," suara Rama terputus. Itu sangat berat bagi kami semua. Bayi itu selamat, seorang anak laki-laki. Keluarga Sari membesarkannya." Budi roboh di kursinya, pikirannya berputar dengan emosi. "Anak itu, apa yang terjadi dengannya?" "Terakhir yang aku tahu namanya Hadi. Hadi Wibowo, menggunakan nama gadis Sari." Dunia Budi berhenti. Hadi. Karyawannya, pria yang dia lihat mencari di tempat sampah. Pria yang kemiskinannya telah mengguncangnya hingga ke sumsum. Mungkinkah dia anaknya? "Rama, aku butuh kamu memberitahuku semua yang kamu tahu," kata Budi. Suaranya nyaris berbisik. Sementara Rama menceritakan semua yang dia ketahui tentang nasib Sari dan anaknya, Budi merasa seluruh hidupnya ditulis ulang. Setiap keputusan yang telah dia ambil, setiap langkah dalam perjalanannya menuju kesuksesan, kini dilihat dalam cahaya baru. Malam itu, Budi tidak tidur. Dia tetap terjaga, melihat foto-foto lama Sari, mencoba melihat ciri-ciri Hadi di dalamnya. Bagaimana dia tidak memperhatikannya sebelumnya? Berapa kali dia telah melewati anaknya sendiri tanpa mengetahuinya. Keesokan paginya, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan hati yang berat, Budi mengambil keputusan. Dia perlu berbicara dengan Hadi, mengungkapkan kebenaran, mencoba memperbaiki tahun-tahun ketidakhadiran yang tidak disengaja. "Tapi, bagaimana kamu memberitahu seseorang yang telah menjadi bosmu yang jauh selama bertahun-tahun bahwa kenyataannya kamu adalah ayahnya? Bagaimana kamu memperbaiki seluruh kehidupan ketidakhadiran dan kelalaian?" Budi menghabiskan hari-hari berikutnya dalam keadaan agitasi konstan. Di satu sisi, dia menerapkan perubahan radikal di Teknocipta, kenaikan gaji, tunjangan yang lebih baik, program kesejahteraan untuk karyawan. Di sisi lain, dia berjuang dengan kebenaran yang baru saja dia temukan dan cara terbaik untuk mengungkapkannya. Akhirnya, setelah seminggu perdebatan internal, Budi memutuskan bahwa dia perlu berbicara dengan Hadi lagi. Kali ini, bagaimanapun, percakapan akan memiliki bobot yang jauh lebih besar. Hadi terkejut ketika menerima panggilan dari kantor Pak Budi, meminta pertemuan lagi. Hari-hari terakhir telah menjadi pusaran perubahan di Teknocipta, kenaikan gaji yang tak terduga, tunjangan baru, bahkan janji program beasiswa untuk anak-anak karyawan. Semua orang di perusahaan membicarakan transformasi mendadak Pak Budi. Ketika Hadi memasuki kantor Budi, dia segera memperhatikan bahwa sesuatu berbeda. Pengusaha yang biasanya sempurna itu tampak lelah, dengan lingkaran hitam yang terlihat di bawah mata dan ekspresi keprihatinan mendalam di wajahnya. "Hadi, silakan duduk," kata Budi.
Suaranya terisi dengan emosi yang tidak bisa diidentifikasi. Hadi duduk, gugup. Meskipun perubahan positif baru-baru ini, bertahun-tahun ketidakamanan telah mengkondisikannya untuk selalu mengharapkan yang terburuk. Budi menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Hadi, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, sesuatu yang akan mengubah hidup kita selamanya. Hadi merasakan jantungnya berpacu. Apa yang bisa begitu penting? Beberapa hari yang lalu, ketika aku berada di rumahmu, aku memperhatikan kalung yang kamu pakai, mulai Budi. Kalung itu memiliki sejarah yang perlu kamu ketahui. Hadi secara naluriah menyentuh kalung yang tergantung di lehernya. Ini milik ibuku, katanya dengan lembut. Ini satu-satunya yang aku miliki darinya. Budi mengangguk, matanya berkaca-kaca dengan air mata tertahan. Ibumu bernama Sari, bukan? Hadi menatapnya terkejut. "Ya, bagaimana Anda tahu?" "Karena aku yang memberikannya," jawab Budi. Suaranya nyaris berbisik. "Sari dan aku bersama bertahun-tahun yang lalu." Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Hadi menatap Budi dengan campuran kebingungan dan pemahaman yang semakin bertambah. "Apa yang Anda katakan?" tanya Hadi. Suaranya bergetar. Budi berdiri, tidak mampu tetap diam. "Hadi, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sesuatu yang telah mengubah semua yang kukira ku ketahui tentang hidupku. Sari, ibumu, hamil ketika kami berpisah. Aku tidak tahu. Aku pergi belajar ke luar negeri dan kami kehilangan kontak. Ketika aku kembali bertahun-tahun kemudian, dia sudah meninggal." Hadi melengkapi, suaranya nyaris tak terdengar. Budi mengangguk, air mata kini mengalir bebas di wajahnya. "Hadi, yang aku coba katakan adalah bahwa aku adalah ayahmu." Dunia tampak berhenti bagi Hadi. Kata-kata Budi bergema dalam pikirannya, menantang semua yang dia yakini dia ketahui tentang hidupnya, identitasnya, tempatnya di dunia. "Tidak," kata Hadi, bangkit dengan tiba-tiba. "Tidak mungkin. Ini gila." "Aku tahu sulit dipercaya," kata Budi, melangkah mendekati Hadi. "Tapi aku bersumpah itu benar. Aku telah menghabiskan hari-hari terakhir menyelidiki, berbicara dengan teman-teman lama. Semuanya cocok, Hadi. Kamu adalah anakku." Hadi mundur, pikirannya berputar dengan emosi. Kemarahan, kebingungan, ketidakpercayaan, dan secercah sesuatu yang tidak ingin dia akui, harapan. "Dan apa yang Anda harapkan aku lakukan dengan informasi ini?" bentak Hadi. "Anda pikir ini mengubah sesuatu, bahwa tiba-tiba aku akan melupakan bertahun-tahun perjuangan melihat keluargaku menderita sementara Anda hidup di rumah besar Anda?" Budi menundukkan kepala, rasa bersalah terlihat di setiap garis wajahnya. "Aku tidak mengharapkanmu memaafkanku, Hadi. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku perlu kamu tahu kebenarannya, dan aku ingin mencoba menjadi bagian dari hidupmu jika kamu mengizinkanku." Hadi terdiam, memproses semua yang baru saja dia dengar. Pikirannya melakukan perjalanan ke masa kecilnya, ke cerita-cerita yang neneknya ceritakan tentang ibunya, ke malam-malam di mana dia bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki ayah. "Aku butuh waktu," akhirnya Hadi berkata. "Ini terlalu banyak." Budi mengangguk pengertian. "Tentu saja, ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Aku akan ada di sini ketika kamu siap untuk berbicara." Hadi bergerak menuju pintu, tetapi sebelum keluar, dia berhenti dan berbalik menghadap Budi. "Satu hal lagi," katanya, suaranya dipenuhi emosi. "Keluargaku, anak-anakku dan ibuku adalah hidupku. Jika ini benar, jika Anda benar-benar ayahku, saya perlu tahu bahwa mereka akan baik-baik saja." "Aku berjanji padamu, Hadi," jawab Budi dengan semangat. "Aku akan melakukan semua yang kubisa untuk memastikan keluargamu memiliki semua yang mereka butuhkan." Hadi mengangguk singkat dan keluar dari kantor, meninggalkan Budi sendirian dengan pikirannya dan beban tahun-tahun ketidakhadiran yang tidak disengaja. Sementara itu, di apartemen kecil Hadi, Nadia dan Dimas bermain tanpa mengetahui drama yang sedang berkembang.
Bu Maimunah dari kamarnya batuk dengan lembut, pikirannya bersama anak yang begitu berjuang keras untuk menjaga keluarga tetap bertahan. Tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana hidup mereka akan segera berubah. Bagaimana takdir telah menenun jaring koneksi yang sekarang akhirnya terungkap. Hari-hari berikutnya adalah pusaran emosi bagi Hadi. Setiap pagi dia bangun berharap semuanya hanyalah mimpi, hanya untuk dipukul lagi oleh kenyataan situasi. Bosnya, pria yang selalu dia lihat sebagai simbol dari semua yang berada di luar jangkauannya, sebenarnya adalah ayah biologisnya. Di tempat kerja, Hadi merasakan tatapan penasaran dari rekan-rekannya. Perubahan di Teknocipta telah cepat dan drastis, dan semua orang bertanya-tanya peran apa yang dimainkan Hadi dalam semua ini. Rumor bergerak seperti api, tetapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Di pihaknya, Budi tenggelam dalam pekerjaan dengan energi yang diperbarui. Dia menerapkan program kesejahteraan, meninjau semua kebijakan perusahaan, dan bahkan memulai yayasan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah. Tapi setiap keputusan, setiap tindakan diwarnai oleh beban penemuannya yang baru. Suatu sore, saat Hadi membersihkan salah satu lantai eksekutif, dia bertatap muka dengan Budi. Momen itu canggung, dipenuhi dengan kata-kata yang tidak terucapkan dan emosi yang tertahan. "Hadi," mulai Budi, suaranya lembut. "Bagaimana kabarmu?" Hadi terlihat tegang. "Saya sedang bekerja, Pak." Budi meringis mendengar formalitas itu. "Hadi, tolong, kamu tidak perlu memanggilku Pak. Aku, kamu tahu?" "Dengan segala hormat," jawab Hadi, suaranya terkendali. "Saya masih memproses semua ini. Saya tidak bisa begitu saja melupakan bertahun-tahun semuanya." Budi mengangguk pengertian. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini ketika kamu siap untuk berbicara." Hadi mengangguk singkat dan melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan Budi dengan campuran frustasi dan kesedihan. Malam itu di rumah, Hadi tidak bisa lagi menahan beban kebenaran. Dia mendudukkan ibunya dan anak-anaknya di ruang tamu kecil dan dengan suara bergetar menceritakan semuanya kepada mereka. Bu Maimunah mendengarkan dalam diam, air mata mengalir di pipinya. Ketika Hadi selesai, dia perlahan bangkit dan memeluknya dengan erat. "Anakku," bisiknya, "ibumu akan sangat bangga padamu. Kamu telah menjadi kuat untuk waktu yang lama." Nadia, dengan kebijaksanaan yang hanya dimiliki anak-anak, bertanya, "Ayah, apakah ini berarti kita akan menjadi kaya sekarang?" Hadi tidak bisa menahan tawa, meskipun air mata di matanya. "Tidak sesederhana itu, sayang. Uang bukanlah segalanya. Tapi, itu bisa membantu dengan obat-obatan nenek," tambah Dimas, mengejutkan semua orang dengan kecerdasannya. Hadi melihat keluarganya, merasakan campuran cinta, kebanggaan, dan ketakutan. Bagaimana ini akan mengubah hidup mereka? Apakah mereka siap menghadapi apa yang akan datang? Sementara itu, di rumah besarnya, Budi menghabiskan malam lain terjaga. Dia melihat foto-foto lama Sari, mencoba membayangkan bagaimana hidupnya jika dia tahu kebenaran bertahun-tahun yang lalu. Penyesalan menggerogotinya, tetapi dia juga merasakan secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, belum terlambat untuk menjadi ayah yang pantas dimiliki Hadi. Keesokan paginya, Budi mengambil keputusan. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa mencoba membangun masa depan yang lebih baik. Dengan tekad, dia mulai melakukan panggilan dan menarik tali. Jika Hadi belum siap menerimanya sebagai ayah, mungkin dia bisa menunjukkan ketulusannya melalui tindakan. Dalam beberapa hari berikutnya, perubahan misterius mulai terjadi dalam kehidupan Hadi. Seorang spesialis ternama datang untuk merawat Bu Maimunah, menawarkan jasanya secara gratis. Nadia dan Dimas menerima beasiswa penuh di salah satu sekolah terbaik di kota. Bahkan gedung tua tempat mereka tinggal mulai direnovasi dengan perbaikan yang menguntungkan semua penghuni. Hadi mengamati perubahan ini dengan campuran rasa terima kasih dan keraguan. Dia tahu Budi ada di balik semua ini, dan sebagian dari dirinya ingin menolak semuanya. Tapi melihat senyum di wajah ibunya, mendengar kegembiraan dalam suara anak-anaknya, sulit untuk tidak merasa berterima kasih. Suatu malam,
Saat Hadi berjalan di taman dekat rumahnya, dia bertemu dengan Budi. Itu bukan kebetulan. Budi telah menunggu saat yang tepat untuk berbicara. "Hadi," kata Budi dengan lembut, "aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berkomitmen untuk menjadi bagian dari hidupmu, dari kehidupan anak-anakmu, jika kamu mengizinkanku." Hadi tetap diam untuk waktu yang lama, menatap Cakrawala. Akhirnya dia berbicara. "Tidak akan mudah. Ada banyak rasa sakit, banyak sejarah di antara kita." "Aku tahu," jawab Budi, "tapi aku bersedia mencoba jika kamu juga." Hadi menyentuh kalung. Di lehernya, memikirkan ibunya, cerita-cerita yang tidak pernah dia dengar dari mulutnya. Dia memikirkan anak-anaknya, masa depan yang mungkin mereka miliki. Dan dia memikirkan dirinya sendiri, anak yang selalu bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki ayah. Mungkin akhirnya Hadi berkata, "Kita bisa mulai dengan makan malam, kamu, aku, dan keluargaku." Senyum Budi menerangi wajahnya. "Aku akan sangat menyukai itu, Hadi, lebih dari yang bisa kamu bayangkan." Sementara kedua pria berjalan bersama di taman, berbicara tentatif tentang rencana masa depan, kalung Hadi bersinar di bawah cahaya bulan. Itu adalah simbol masa lalu bersama, cinta yang hilang dan ditemukan, dan janji awal yang baru. Kisah Budi dan Hadi baru saja dimulai, penuh dengan tantangan dan kemungkinan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keduanya merasakan sesuatu yang telah lama hilang, harapan. Makan malam yang diusulkan Hadi menjadi acara yang penuh dengan harapan dan kegugupan bagi semua yang terlibat. Budi yang terbiasa menangani dewan direksi dan negosiasi bernilai miliaran, menemukan dirinya mengejutkan cemas menghadapi prospek berbagi makanan dengan keluarga anaknya yang baru ditemukan. Hadi, di sisinya, terbagi antara rasa ingin tahu dan kecurigaan. Sebagian dari dirinya ingin tahu lebih banyak tentang ayah biologisnya, tentang kisah cinta yang telah menyebabkan keberadaannya. Bagian lain takut bahwa ikatan baru ini mungkin dengan cara tertentu mengancam kehidupan yang telah dia bangun dengan begitu keras. Malam makan malam tiba, dan apartemen kecil Hadi riuh dengan aktivitas. Bu Maimunah merasa lebih baik berkat perawatan baru. Bersikeras untuk memasak sendiri, mengisi rumah dengan aroma gulai terkenalnya. Nadia dan Dimas berlari ke sana kemari, setengah gembira, setengah gugup, menghadapi prospek bertemu dengan kakek mereka yang baru ditemukan. Ketika bel berbunyi, keheningan penuh harap menyelimuti rumah. Hadi membuka pintu dan menemukan Budi di sana, berpakaian kasual tapi elegan, memegang sebuket bunga dan sekantong hadiah. "Selamat malam," kata Budi. Suaranya mengkhianati sedikit gemetar. "Kuharap aku tidak datang terlalu awal." Hadi menggeleng, mempersilakannya masuk. "Kamu datang tepat waktu. Silakan masuk." Saat memasuki ruang tamu, Budi langsung dikelilingi oleh kehangatan dan kekacauan terorganisir dari sebuah keluarga sejati. Bu Maimunah keluar dari dapur, mengeringkan tangannya pada celemeknya. "Pak Budi," katanya, suaranya mencampur rasa hormat dan secercah tantangan keibuan. "Selamat datang di rumah kami." Budi mendekatinya, menawarkan bunga. "Tolong panggil saya Budi. Dan terima kasih telah menyambut saya di rumah Anda." Nadia dan Dimas, yang sampai saat itu bersembunyi di balik sofa, mendekat dengan malu-malu. Budi berjongkok untuk berada di level mereka, tersenyum lembut. "Hai," katanya, suaranya penuh dengan emosi tertahan. "Kalian pasti Nadia dan Dimas. Senang bertemu dengan kalian." Nadia selalu yang paling berani melangkah maju. "Apa benar kamu kakek kami?" Budi mengangguk, matanya berkaca-kaca dengan air mata yang tidak ditumpahkan. "Benar, meskipun ini baru untukku juga. Kuharap kita bisa saling mengenal lebih baik." Dimas masih malu-malu, mendekat sedikit. "Apa kamu benar-benar punya rumah besar dengan kolam renang dan semuanya?" Hadi hampir menegur Dimas atas pertanyaan langsungnya, tetapi Budi tertawa tulus. "Ya, aku punya rumah besar dengan kolam renang. Mungkin suatu hari kalian bisa mengunjunginya jika orang tua kalian setuju." Makan malam berlangsung dalam suasana kehati-hatian awal, yang perlahan-lahan memberi jalan pada kehangatan yang tentatif. Bu Maimunah awalnya curiga,
menemukan dirinya berbagi anekdot dari masa kecil Hadi, sementara Budi mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata, mencoba merekonstruksi dalam pikirannya tahun-tahun yang hilang. Seiring malam berlanjut, percakapan menjadi lebih dalam. Hadi didorong oleh suasana santai, memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya. "Budi," dia mulai, suaranya lembut tapi tegas. "Bisakah kamu menceritakan lebih banyak tentang ibuku? Tentang bagaimana kalian bertemu, seperti apa dia?" Keheningan penuh harap menyelimuti meja. Budi mengambil seteguk air, mempersiapkan diri untuk menjawab. "Sari itu luar biasa," dia mulai. Suaranya dipenuhi emosi. "Kami bertemu di tahun terakhir SMA. Aku adalah tipikal anak orang kaya, sombong, percaya bahwa dunia berputar di sekitarku. Dia mengajariku untuk melihat melampaui gelembungku." Sementara Budi berbicara, melukis dengan kata-katanya gambaran Sari muda penuh kehidupan dan kasih sayang. Hadi merasakan bagian dari dirinya, bagian yang selalu tidak lengkap, mulai terisi. "Dia memiliki karunia ini," lanjut Budi. "Dia bisa melihat yang terbaik dalam diri orang, bahkan ketika mereka sendiri tidak bisa melihatnya. Dialah yang menginspirasi saya untuk ingin menggunakan teknologi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, meskipun butuh bertahun-tahun bagi saya untuk mengingat pelajaran itu." Bu Maimunah, yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian, ikut bicara. "Sari selalu berbicara tentangmu dengan kasih sayang, bahkan setelah kamu pergi. Dia tidak pernah ingin Hadi tumbuh dengan kebencian." Kata-kata ini menghantam Budi dengan keras. "Aku tidak pantas menerima kebaikannya. Seandainya saja aku tahu." Hadi melihat rasa sakit di mata Budi, merasakan sesuatu melembut di dalam dirinya. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," katanya dengan lembut, "tapi mungkin kita bisa membangun sesuatu yang baru dari sini." Malam berlanjut, dengan cerita yang dibagikan, tawa yang ragu-ragu, dan secara perlahan pembentukan ikatan baru. Ketika tiba saatnya bagi Budi untuk pergi, suasananya sangat berbeda dari awal malam. Di pintu, Budi berhenti dan melihat Hadi. "Terima kasih," katanya sederhana, "untuk memberiku kesempatan ini." Hadi mengangguk, senyum kecil di bibirnya. Ini awal. Sementara Budi menjauh, Hadi tetap di pintu, mengamatinya. Kalung di lehernya terasa sedikit lebih ringan, seolah-olah sebagian dari beban yang dibawanya telah terangkat. Di dalam, Nadia dan Dimas membombardir Bu Maimunah dengan pertanyaan tentang keluarga besar baru mereka, sementara dia berusaha menjawab dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Dalam hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, perubahan kecil mulai muncul. Budi setia pada kata-katanya, melanjutkan upayanya untuk meningkatkan kondisi kehidupan, tidak hanya keluarga Hadi, tetapi semua karyawan Teknocipta. Dia menerapkan program pendidikan berkelanjutan, meningkatkan paket tunjangan, dan mendirikan dana darurat untuk karyawan dalam situasi sulit. Hadi di sisinya mulai perlahan-lahan membuka diri pada gagasan memiliki Budi dalam hidupnya. Dia menerima tawaran Budi untuk membayar kursus malam agar dia bisa menyelesaikan pendidikannya, mimpi yang telah lama dia tinggalkan karena keadaan. Namun, tidak semua sempurna. Ada saat-saat ketegangan, kesalahpahaman, dan kebencian lama yang sesekali muncul ke permukaan. Kesenjangan antara dunia mereka, meskipun semakin menyempit, tetap signifikan. Suatu hari, saat Hadi belajar di perpustakaan Teknocipta, sebuah tunjangan baru untuk karyawan, dia bertemu Putri, asisten pribadi Budi. Dia menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan sesuatu yang hampir kebencian. "Jadi kamu Hadi yang terkenal itu," katanya, nada suaranya tampak ramah, tapi dengan ketajaman tersembunyi. "Anak hilang Budi Santoso yang hebat." Hadi menegang, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Ya, kurasa begitu." Putri mencondongkan tubuh lebih dekat, merendahkan suaranya. "Aku hanya berharap kamu tahu betapa beruntungnya kamu. Beberapa dari kita telah bekerja seumur hidup kita untuk sampai ke posisi kita, dan kamu hanya muncul." Sebelum Hadi bisa menjawab, Putri menjauh, meninggalkannya dengan perasaan tidak enak.
Itu adalah pengingat bahwa meskipun kemajuan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Malam itu saat makan malam dengan keluarganya, Hadi tetap tidak biasa diam. Nadia, perseptif seperti biasa, memperhatikan suasana hatinya. "Ada apa?" "Ayah," tanyanya, matanya yang besar penuh dengan kekhawatiran. Hadi melihat putrinya, kemudian Dimas dan ibunya. Inilah orang-orang yang untuknya dia telah berjuang sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada mereka emosi rumit yang dia alami? Terkadang, dia mulai perlahan. Ketika segala sesuatu berubah sangat cepat, bisa sulit untuk tahu persis bagaimana perasaan. Bu Maimunah mengangguk penuh pengertian. Perubahan selalu membawa tantangan, nak, tapi juga kesempatan. Hadi tersenyum lemah. "Kamu benar, Bu. Hanya saja, terkadang aku bertanya-tanya apakah aku melakukan hal yang benar dengan membiarkan Budi masuk ke dalam hidup kita. Tapi ayah, sela Dimas, kakek Budi hebat. Dia membawa kita ke kebun binatang kemarin dan membelikan kita es krim yang sangat besar." Hadi tidak bisa menahan tawa. "Ya, itu benar, dia sangat murah hati. Dan yang lebih penting," tambah Bu Maimunah, "dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Itu membutuhkan keberanian." Hadi mengangguk, termenung. Dia tahu ibunya benar. Meskipun ada hambatan dan sesekali tatapan ketidaksetujuan dari beberapa orang di Teknocipta, Budi sedang melakukan upaya tulus. "Kurasa kita semua sedang belajar," kata Hadi akhirnya. Dan mungkin itulah yang penting, bahwa kita mencoba. Sementara keluarga melanjutkan makan malam mereka, mendiskusikan hari mereka dan membuat rencana untuk masa depan, Hadi menyadari bahwa meskipun ada komplikasi, hidupnya telah diperkaya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jalan di depan mungkin sulit, tetapi setidaknya dia tidak lagi menempuhnya sendirian. Dan demikianlah, dengan setiap hari yang berlalu, keluarga Wibowo dan Budi Santoso terus membangun jembatan di atas air bergelombang masa lalu bersama mereka, bergerak sedikit demi sedikit menuju masa depan yang, meskipun tidak pasti, penuh dengan kemungkinan. Seiring berjalannya minggu-minggu, hubungan antara Hadi dan Budi terus berkembang, meskipun tidak tanpa pasang surut. Hadi menemukan dirinya terpecah antara rasa terima kasih atas kesempatan yang Budi berikan kepada keluarganya dan kebencian atas tahun-tahun ketidakhadiran dan kesulitan. Suatu sore, saat Hadi bekerja di kantor pemeliharaan Teknocipta, dia menerima panggilan tak terduga. Itu dari Putri, asisten Budi. "Hadi," katanya, suaranya tegang, "Pak Budi ingin bertemu denganmu di kantornya, sekarang." Penasaran dan sedikit khawatir, Hadi menuju ke lantai eksekutif. Ketika masuk ke kantor Budi, dia menemukan adegan tegang. Budi berdiri di samping jendela, posturnya kaku, sementara Putri menatapnya dengan campuran kemenangan dan kecemasan. "Apa yang terjadi?" tanya Hadi, merasa bahwa dia telah masuk ke tengah badai. Budi berbalik, wajahnya adalah topeng emosi tertahan. "Hadi, duduklah. Ada sesuatu yang perlu kita diskusikan." Hadi duduk, jantungnya berdebar kencang. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Apakah Budi telah menyesal mengakuinya sebagai anaknya? "Putri telah membawa perhatian saya pada informasi tertentu," mulai Budi, suaranya terkendali. "Informasi tentang masa lalumu." Hadi merasa darahnya membeku. Apa yang mungkin telah ditemukan? "Putri, rupanya," lanjut Budi, "beberapa tahun yang lalu kamu terlibat dalam sebuah insiden di tempat kerjamu yang lama. Sesuatu yang berkaitan dengan uang yang hilang." Ingatan menghantam Hadi seperti kilat. Dia ingat hari-hari gelap itu ketika ibunya sakit parah dan mereka tidak punya uang untuk obat-obatannya. Dia telah mengambil keputusan putus asa yang sangat dia sesali sejak saat itu. "Saya," mulai Hadi, suaranya gemetar, "bisa menjelaskannya." Putri menyela, suaranya penuh tuduhan. "Menjelaskan apa? Bahwa kamu seorang pencuri? Bahwa kamu telah menipu Pak Budi selama ini?" "Cukup, Putri," seru Budi mengejutkan keduanya. Dia berbalik ke Hadi, suaranya lebih lembut. "Hadi, aku ingin mendengar versimu. Tolong ceritakan apa yang terjadi." Hadi menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Itu 5 tahun yang lalu. Ibuku sangat sakit. Kami sangat membutuhkan uang untuk obat-obatannya. Aku mengambil uang dari kas kecil di tempat kerjaku yang lama."
Aku benar-benar berniat untuk mengembalikannya. Tapi kamu tertangkap, Budi menyelesaikan. Hadi mengangguk malu. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku harus melakukan kerja sosial dan membayar denda. Sejak saat itu, aku telah berusaha memperbaiki kesalahan itu, menjadi pria yang lebih baik untuk keluargaku. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Putri menatap penuh kemenangan, jelas berharap bahwa Budi akan memecat Hadi saat itu juga. Tapi reaksi Budi mengejutkan keduanya. Hadi, katanya dengan lembut, terima kasih telah jujur kepadaku. Aku tahu seperti apa mengambil keputusan putus asa ketika kamu merasa tidak punya pilihan lain. Dia berbalik ke Putri, suaranya mendapatkan nada otoritas. Putri, aku menghargai ketelitianmu, tapi di masa depan, aku memintamu untuk membawa informasi semacam ini langsung kepadaku secara pribadi. Kamu boleh pergi. Putri keluar dari kantor, jelas bingung dengan perkembangan peristiwa. Setelah mereka, sendirian Budi duduk di sebelah Hadi. Nak, katanya, kata itu masih terdengar aneh tapi tulus. Kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk belajar dan tumbuh darinya. Hadi merasa beban besar terangkat dari pundaknya. Aku, terima kasih atas pengertianmu. Aku telah berusaha meninggalkan kesalahan itu di belakang, menjadi pria yang pantas dimiliki keluargaku. Budi tersenyum lembut. Dan kamu melakukannya, Hadi. Aku melihat bagaimana kamu bekerja keras, bagaimana kamu merawat keluargamu. Itu mengatakan jauh lebih banyak tentang karaktermu daripada kesalahan yang dilakukan dalam momen keputusasaan. Hadi merasa air mata mengancam akan jatuh. Untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa bahwa Budi melihatnya bukan hanya sebagai karyawan atau bahkan sebagai anak yang baru ditemukan, tetapi sebagai pria kompleks dengan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada satu hal lagi yang ingin kudiskusikan denganmu, lanjut Budi. Aku telah memikirkan untuk menerapkan program mentor di Teknocipta. Karyawan berpengalaman membimbing yang lebih muda atau mereka yang ingin maju dalam karir mereka. Aku ingin kamu menjadi bagian dari program ini, Hadi. Pengalamanmu, perspektifmu bisa sangat berharga bagi orang lain. Hadi terkejut. Tapi aku hanya karyawan pemeliharaan. Budi menggelengkan kepala. Kamu jauh lebih dari itu, Hadi. Kamu telah menavigasi kesulitan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh banyak karyawan kami. Ketahananmu, etika kerjamu, itulah yang ingin kubagikan dengan orang lain. Untuk pertama kalinya sejak dia menemukan kebenaran tentang ayahnya, Hadi merasakan koneksi nyata dengan Budi. Bukan hanya ikatan darah, tetapi pemahaman bersama, rasa hormat yang melampaui gelar dan posisi. Aku akan merasa terhormat menjadi bagian dari program itu, akhirnya Hadi berkata. Budi tersenyum, senyum tulus yang menerangi wajahnya. Bagus, kita akan bekerja pada detailnya bersama-sama. Saat keluar dari kantor Budi, Hadi merasa berbeda. Rasa malu atas masa lalunya, meskipun masih ada, tidak lagi terasa seperti beban yang tak tertahankan. Sebagai gantinya, dia merasakan tekad baru, tujuan yang diperbaharui. Malam itu di rumah, Hadi membagikan apa yang terjadi dengan keluarganya. Bu Maimunah memeluknya erat, bangga dengan kejujuran dan pertumbuhan putranya. Nadia dan Dimas, meskipun tidak sepenuhnya memahami situasi, merasakan pentingnya momen tersebut. Apakah ini berarti kamu sekarang akan bekerja di kantor mewah seperti kakek Budi? Tanya Dimas bersemangat. Hadi tertawa lembut. Tidak persis begitu, Dimas, tapi itu berarti aku akan memiliki kesempatan untuk membantu orang lain di perusahaan untuk berbagi apa yang telah kupelajari. Nadia selalu tajam menatap ayahnya dengan mata bersinar. Aku bangga padamu, ayah. Kamu selalu mengajari kami untuk jujur dan bekerja keras, bahkan ketika hal-hal sulit. Kata-kata putrinya menyentuh Hadi secara mendalam. Dia menyadari bahwa terlepas dari semua tantangan yang telah mereka hadapi, dia telah berhasil menyampaikan nilai-nilai penting kepada anak-anaknya. Terima kasih, sayangku, katanya, memeluk Nadia. Kita semua belajar dan tumbuh bersama. Bulan-bulan berikutnya adalah periode transformasi bagi Hadi dan keluarganya. Program mentor di Teknocipta lepas landas dengan sukses, dan Hadi menemukan dirinya berbagi pengalaman
dan pengetahuannya dengan karyawan dari berbagai departemen. Perspektif uniknya menggabungkan pengalaman bekerja dari bawah hingga posisi barunya terbukti sangat berharga bagi banyak orang. Budi di sisinya terus menerapkan perubahan di Teknocipta, terinspirasi sebagian besar oleh ide dan saran Hadi. Perusahaan mulai dikenal tidak hanya untuk inovasi teknologinya, tetapi juga untuk praktik kerja progresifnya dan komitmennya pada tanggung jawab sosial. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Seiring dengan naiknya Hadi di perusahaan dan hubungannya dengan Budi yang menguat, dia mulai menghadapi resistensi dari beberapa eksekutif tingkat tinggi yang melihat kenaikannya sebagai ancaman. Suatu sore, setelah rapat yang sangat tegang, di mana Hadi telah mengusulkan program pelatihan baru untuk karyawan berpenghasilan rendah, dia berhadapan langsung dengan Wawan Putra, Wakil Presiden Operasi. "Hadi," kata Wawan, suaranya penuh sikap merendahkan, "aku mengerti bahwa kamu merasa diberdayakan oleh posisi barumu, tapi kamu harus ingat bahwa ada orang di sini yang telah mendedikasikan dekade untuk perusahaan ini. Kamu tidak bisa begitu saja masuk dan berharap mengubah segalanya dalam semalam." Hadi merasa darahnya mendidih, tapi dia menjaga ketenangannya. "Pak Wawan, dengan segala hormat, usulan saya didasarkan pada pengalaman saya dan apa yang telah saya pelajari dari karyawan lain. Saya percaya mereka dapat menguntungkan Teknocipta dalam jangka panjang." Wawan mendekat merendahkan suaranya. "Dengar anak muda, kita semua tahu kenapa kamu di sini. Menjadi anak hilang budi mungkin telah memberimu jalur cepat, tapi jangan bingung. Ini adalah bisnis, bukan badan amal." Sebelum Hadi bisa menjawab, suara Budi bergema di lorong. "Ada masalah di sini, tuan-tuan." Wawan mundur, sikapnya berubah instan. "Sama sekali tidak, Budi. Aku hanya mengucapkan selamat kepada Hadi atas usulan terbarunya." Budi menatap kedua pria itu, matanya menyipit curiga. "Senang mendengarnya. Hadi, bisakah kamu menemaniku ke kantorku? Ada sesuatu yang ingin kudiskusikan denganmu." Setelah berada di privasi kantor Budi, Hadi tidak bisa lagi menahan frustrasinya. "Bagaimana aku bisa melakukan pekerjaanku jika setengah dari dewan direksi melihatku sebagai orang luar?" Budi menghela napas, mengusap pelipisnya. "Maafkan aku, Hadi. Aku seharusnya mengantisipasi bahwa ini bisa terjadi. Beberapa penjaga lama merasa terancam oleh perubahan." "Aku tidak ingin menyebabkan masalah," kata Hadi. Mungkin itu adalah kesalahan menerima posisi ini." Budi bangkit menaruh tangannya di bahu Hadi. "Tidak, nak, itu bukan kesalahan. Ide-idemu, perspektifmu adalah persis apa yang dibutuhkan Teknocipta. Jangan biarkan siapapun meyakinkanmu. Sebaliknya." Hadi melihat Budi merasakan campuran rasa terima kasih dan tekad. "Terima kasih, Ayah." Itu adalah pertama kalinya Hadi memanggil Budi ayah, dan momen itu tidak luput dari perhatian keduanya. Budi merasakan benjolan di tenggorokannya. "Hadi," katanya dengan lembut, "aku tahu aku tidak bisa mengganti tahun-tahun yang hilang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bangga dengan pria yang telah kamu menjadi. Dan aku berjanji bahwa kita akan menghadapi tantangan ini bersama-sama." Malam itu selama makan malam keluarga, Hadi membagikan peristiwa hari itu dengan keluarganya. Bu Maimunah mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya campuran kekhawatiran dan kebanggaan. "Nak," akhirnya dia berkata, "selalu ingat dari mana kamu berasal. Kekuatanmu tidak ada dalam gelar barumu atau hubunganmu dengan Budi. Itu ada di hatimu, di pengalamanmu, di keinginanmu untuk membantu orang lain." Nadia, yang telah tidak biasa diam, berbicara. "Ayah, ingat ketika kamu mengajariku naik sepeda? Aku jatuh berkali-kali tapi kamu bilang yang penting adalah bangkit dan terus mencoba." Hadi tersenyum, mengingat hari itu. "Benar, sayangku." "Nah," lanjut Nadia, "kurasa ini sama sekarang. Mungkin kamu akan jatuh beberapa kali di pekerjaan barumu, tapi yang penting adalah kamu terus mencoba. Karena apa yang kamu lakukan, itu penting." Kata-kata putrinya menyentuh Hadi secara mendalam. Dia menyadari bahwa dalam keinginannya untuk membuktikan nilainya di Teknocipta, dia hampir melupakan pelajaran terpenting yang dia sendiri telah ajarkan kepada anak-anaknya.
Kalian benar, kata Hadi, melihat keluarganya dengan cinta dan rasa terima kasih. Aku tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentangku, tapi aku bisa terus setia pada siapa aku dan apa yang aku percayai. Sementara keluarga melanjutkan makan malam mereka, mendiskusikan hari mereka, dan membuat rencana untuk masa depan, Hadi merasa diperbaharui. Tantangan di Teknocipta nyata, tapi begitu juga dukungan keluarganya dan kesempatan untuk membuat perbedaan nyata. Di kantornya, Budi meninjau laporan hari itu, tapi pikirannya ada pada percakapan dengan Hadi. Dia mengeluarkan foto lama Sari dan melihatnya dengan campuran nostalgia dan tekad. Kita melakukannya dengan baik, bukan Sari? Gumamnya. Anak kita adalah pria luar biasa. Aku berjanji akan melakukan semua yang kubisa untuk mendukung dan melindunginya. Sementara itu, di bagian lain kota, Wawan Putra bertemu secara rahasia dengan eksekutif lain yang tidak puas. Kita perlu melakukan sesuatu, katanya dengan suara rendah. Hadi Wibowo dan ide-ide progresifnya mengubah terlalu banyak, terlalu cepat. Saatnya mengambil tindakan. Hari-hari berikutnya menjanjikan medan pertempuran ide, kesetiaan, dan makna sebenarnya dari kesuksesan bisnis. Hadi, Budi, dan seluruh keluarga Wibowo akan menghadapi tantangan yang akan menguji tidak hanya hubungan mereka yang baru terbentuk, tetapi juga nilai-nilai terdalam mereka. Ketegangan di Teknocipta mencapai puncaknya beberapa minggu kemudian. Hadi telah bekerja tanpa lelah pada proyek baru. Program beasiswa dan magang untuk anak muda dari daerah pinggiran dirancang untuk memberi mereka kesempatan di dunia teknologi. Ini adalah proyek yang dekat dengan hatinya, yang dia rasa bisa membuat perbedaan nyata. Hari presentasi final di depan Dewan Direksi tiba. Hadi gugup tapi bertekad memaparkan proposalnya dengan semangat dan detail. Budi mengamati dengan kebanggaan yang jelas, sementara Wawan Putra dan sekutunya bertukar pandangan skeptis. Ini adalah proyek ambisius, Pak Wibowo, kata salah satu direktur ketika Hadi selesai. Tapi apakah Anda mempertimbangkan biayanya? Dan bagaimana kita bisa yakin bahwa anak-anak muda ini akan memenuhi standar Teknocipta? Hadi siap untuk pertanyaan ini. Biaya awal mungkin tampak tinggi, tapi dalam jangka panjang, program ini akan memberi kita kelompok karyawan baru yang beragam dan berbakat. Mengenai standar, saya sendiri adalah bukti hidup tentang apa yang bisa dicapai seseorang ketika diberi kesempatan. Wawan Putra mencondongkan tubuh ke depan, suaranya penuh merendahkan. Hadi, kami menghargai antusiasme Anda. Tapi Teknocipta adalah perusahaan teknologi kelas 1, bukan organisasi amal. Mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk memulai yayasan terpisah untuk proyek-proyek pribadi ini. Hadi merasa darahnya mendidih, tapi sebelum dia bisa menjawab, Budi ikut campur. Wawan, katanya suaranya tenang tapi tegas. Tujuan Teknocipta selalu untuk berinovasi dan meningkatkan kehidupan. Proyek Hadi sangat sesuai dengan misi itu. Selain itu, perusahaan teknologi lain sudah menerapkan program serupa dengan sukses besar. Diskusi memanas dengan dewan terbagi antara mereka yang mendukung visi Hadi dan Budi dan mereka yang menolak perubahan. Akhirnya diputuskan untuk menunda keputusan untuk rapat masa depan. Saat keluar dari ruang rapat, Hadi merasa kecewa. Budi menyusulnya di lorong. Jangan berkecil hati, nak, katanya dengan lembut. Kamu telah menanam benih penting hari ini. Terkadang perubahan membutuhkan waktu. Hadi mengangguk, berterima kasih atas dukungan. Terima kasih, Ayah. Aku hanya berharap aku tidak menyebabkan lebih banyak masalah daripada solusi. Sebaliknya, jawab Budi. Hatondo, kamu menantang status quo, dan itu selalu membuat tidak nyaman beberapa orang. Tapi itu diperlukan untuk kemajuan. Malam itu, saat Hadi berbagi peristiwa hari itu dengan keluarganya, bel berbunyi. Untuk kejutan semua orang, itu adalah Budi. Kuharap aku tidak mengganggu, katanya. Sedikit tidak nyaman. Aku merasa perlu berbicara dengan kalian semua. Bu Maimunah mempersilakannya masuk, dan segera seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu kecil. Budi melihat masing-masing sebelum berbicara. Aku ingin kalian tahu bahwa aku sepenuhnya berkomitmen pada proyek Hadi, dia mulai. Tapi lebih dari itu, aku berkomitmen pada keluarga ini. Sudah berbulan-bulan sejak aku menemukan kebenaran tentang Hadi,
dan setiap hari aku menyadari betapa beruntungnya aku memiliki kesempatan kedua ini. Nadia selalu langsung bertanya, apakah itu berarti kamu akan lebih sering datang untuk makan malam, kakek? Budi tertawa merasa sebagian ketegangan hilang. Aku akan sangat senang jika kalian mengizinkanku. Seiring malam berlanjut, percakapan mengalir lebih mudah. Hadi mengamati bagaimana Budi berinteraksi dengan anak-anaknya, menjawab pertanyaan mereka tentang teknologi, dan berbagi cerita tentang masa mudanya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa seperti keluarga yang bersatu. Namun, kedamaian malam keluarga terganggu oleh panggilan telepon mendesak. Itu dari Putri, asisten Budi. Pak Budi, katanya suaranya tegang, telah terjadi kebocoran. Seseorang telah mengirim ke pers detail tentang masa lalu Hadi dan menyiratkan bahwa posisinya di Teknocipta hanya karena nepotisme. Dunia seperti berhenti sejenak. Hadi dan Budi saling berpandangan, kekhawatiran jelas di wajah mereka. Siapa yang bisa melakukan ini? Tanya Hadi, meskipun dalam hati dia memiliki kecurigaan. Budi menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahu, dengan pasti, tapi aku punya ide. Hadi, kita perlu menghadapi ini langsung. Kita tidak bisa membiarkan ini memecah belah kita atau merusak semua yang telah kita capai. Hadi mengangguk, merasakan campuran ketakutan dan tekad. Kamu benar, kita tidak bisa bersembunyi dari kebenaran. Bu Maimunah yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian, ikut bicara. Nak Budi, ingatlah bahwa kebenaran selalu terungkap. Yang penting adalah bagaimana kalian memutuskan untuk menghadapinya. Nadia dan Dimas, meskipun tidak sepenuhnya memahami situasi, mendekati ayah mereka dan memeluknya. Kami bersamamu, ayah, kata Nadia dengan lembut. Budi mengamati adegan dengan campuran kebanggaan dan tekad. Kita akan menghadapi ini bersama sebagai keluarga. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Tajuk utama koran dan berita tidak membicarakan hal lain selain skandal di Teknocipta. Anak gelap raja teknologi, nepotisme atau penebusan. Demikian bunyi tajuk utama. Hadi merasa kewalahan. Setiap kali dia keluar rumah, dia merasakan tatapan dan bisikan tetangga. Di Teknocipta, beberapa rekan menghindarinya, sementara yang lain menawarkan kata-kata dukungan. Budi, di sisinya, menghadapi dewan direksi dan pemegang saham, banyak di antaranya menuntut penjelasan dan tindakan segera. Di tengah kekacauan ini, Budi mengambil keputusan berani. Dia mengadakan konferensi pers, tapi dengan satu syarat, Hadi akan berada di sisinya. Hari konferensi tiba. Ruangan penuh dengan wartawan dan kamera. Hadi mengenakan jas yang dihadiahkan Budi, merasa tidak pada tempatnya tapi bertekad. Budi mendekati podium dengan Hadi di sisinya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai. Selamat sore semuanya. Saya berterima kasih atas kehadiran Anda di sini hari ini. Dalam beberapa hari terakhir, telah beredar banyak cerita dan rumor tentang hubungan saya dengan Hadi Wibowo dan posisinya di Teknocipta. Hari ini kami ada di sini untuk menceritakan kebenaran, seluruh kebenaran. Budi melanjutkan untuk menceritakan kisah lengkap hubungannya dengan Sari, bagaimana mereka kehilangan kontak, penemuan bahwa Hadi adalah anaknya, dan bagaimana ini telah membawanya untuk mengevaluasi kembali tidak hanya kehidupan pribadinya, tetapi juga arah Teknocipta. Ya, saya melakukan kesalahan di masa lalu, lanjut Budi. Kesalahan yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Tapi saya di sini hari ini bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menunjukkan bagaimana kami mengubah kesalahan-kesalahan itu menjadi sesuatu yang positif. Kemudian untuk kejutan semua orang, Budi menyerahkan mikrofon kepada Hadi. Hadi gugup tapi bertekad mulai berbicara. Nama saya Hadi Wibowo. Sampai beberapa bulan yang lalu, saya adalah karyawan pemeliharaan di Teknocipta, berjuang untuk menghidupi keluarga saya. Ya, saya membuat kesalahan di masa lalu, kesalahan yang lahir dari keputusasaan dan cinta untuk ibu saya yang sakit. Tapi kesalahan itu tidak mendefinisikan saya. Yang mendefinisikan saya adalah pelajaran yang telah saya pelajari, kerja keras yang telah saya lakukan, dan keinginan untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak saya dan untuk semua yang, seperti saya, telah menghadapi kesulitan.
Hadi melanjutkan berbicara tentang program-program yang telah dia usulkan di Teknocipta, tentang bagaimana pengalaman hidupnya telah memberinya perspektif unik tentang kebutuhan karyawan dan komunitas. Saya tidak di sini karena nepotisme. Hadi menyimpulkan, saya di sini karena saya percaya pada kekuatan kesempatan kedua, pada pentingnya keragaman perspektif di tempat kerja, dan pada potensi Teknocipta untuk menjadi tidak hanya perusahaan yang sukses, tetapi juga kekuatan untuk kebaikan dalam masyarakat kita. Ketika Hadi selesai berbicara, ada sejenak keheningan di ruangan. Lalu, untuk kejutan semua orang, seseorang mulai bertepuk tangan. Segera seluruh ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan. Budi dengan air mata di matanya memeluk Hadi di depan semua kamera. "Aku bangga memanggilmu anakku," katanya. Cukup keras untuk mikrofon menangkapnya. Pertanyaan dari wartawan berdatangan, tetapi Budi dan Hadi menanganinya dengan kejujuran dan anggun. Ketika konferensi berakhir, narasinya telah berubah. Ini bukan lagi cerita skandal, tetapi cerita penebusan, kesempatan kedua, dan perusahaan yang berani berpikir berbeda. Dalam hari-hari berikutnya, reaksi publik sangat positif. Saham Teknocipta yang awalnya turun dengan skandal mulai naik lagi. Lebih penting lagi, perusahaan lain mulai menghubungi Teknocipta, tertarik untuk menerapkan program serupa dengan yang diusulkan Hadi. Namun, tidak semua terselesaikan. Wawan Putra dan sekutunya di Dewan Direksi tetap menjadi duri di sisi Budi dan Hadi. Mereka tahu bahwa pertempuran untuk jiwa Teknocipta belum berakhir. Suatu malam saat Hadi makan malam dengan keluarganya, dia menerima panggilan dari Budi. "Nak," kata Budi, suaranya penuh emosi. "Aku baru saja menerima berita yang akan mengubah segalanya. Aku butuh kamu datang ke kantorku besok pagi. Ada sesuatu yang harus kamu lihat." Hadi penasaran dan sedikit khawatir, setuju untuk bertemu dengan Budi pada pagi keesokan harinya. Sambil menutup telepon, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, kejutan apa lagi yang telah disiapkan takdir untuknya. Malam itu saat semua orang tidur, Hadi mengeluarkan kalung lama ibunya dan memegangnya di tangannya. "Ibu," bisiknya, "kuharap kau bangga padaku. Aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan terus berjuang untuk melakukan hal yang benar." Dengan janji itu di hatinya, Hadi pergi tidur, tanpa mengetahui bahwa keesokan harinya, sebuah rahasia terakhir akan mengubah jalannya hidupnya dan masa depan Teknocipta selamanya. Pagi datang dengan campuran antisipasi dan kegelisahan bagi Hadi. Dia berpamitan dengan keluarganya dengan pelukan ekstra kuat, merasakan bahwa dia berada di ambang sesuatu yang penting. Saat tiba di kantor Budi, dia menemukan ayah biologisnya duduk di belakang mejanya dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya. Di atas meja ada kotak antik yang tampak familiar. "Hadi," mulai Budi, suaranya penuh emosi. "Tadi malam aku menerima kunjungan tak terduga. Itu dari saudara perempuan Sari, bibimu." Hadi merasakan jantungnya berpacu. Dia hampir tidak ingat bibinya. Dia menjauh dari keluarga tak lama setelah kematian Sari. Budi melanjutkan, "Dia membawakan aku kotak ini, milik ibumu dan ya, kurasa kamu harus melihatnya sendiri." Dengan tangan gemetar, Hadi membuka kotak itu. Di dalamnya dia menemukan surat-surat, foto-foto, dan sebuah buku harian. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah amplop tersegel dengan namanya tertulis dalam kaligrafi elegan ibunya. "Bacalah," Budi mendorong dengan lembut. Hadi membuka amplop dan mulai membaca. "Anakku tersayang Hadi, jika kamu membaca ini, berarti aku tidak lagi bersamamu. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan padamu, begitu banyak pelukan yang ingin kuberikan, tapi waktu singkat, dan ada sesuatu penting yang perlu kamu ketahui. Ayahmu Budi tidak tahu tentang keberadaanmu. Aku mengambil keputusan sulit untuk tidak memberitahunya ketika dia pergi belajar ke luar negeri. Aku tidak ingin dia meninggalkan mimpinya untuk kita. Mungkin itu kesalahan, tapi itu adalah keputusan yang diambil karena cinta. Tapi ada sesuatu lagi, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Sebelum bertemu Budi, aku bekerja sebagai magang di perusahaan yang akhirnya akan menjadi Teknocipta. Selama waktuku di sana, aku menemukan sesuatu. Teknologi yang melambungkan perusahaan menuju kesuksesan tidak diciptakan oleh pendiri asli. Itu adalah karya sekelompok magang muda, termasuk aku.
Dalam kotak ini kamu akan menemukan bukti, prototipe, catatan, semua yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran. Aku tidak mencari balas dendam atau pengakuan posthumous. Harapanku adalah bahwa informasi ini dapat digunakan untuk berbuat baik. Untuk memastikan bahwa Teknocipta menjadi kekuatan positif yang selalu aku impikan. Hadi, cintaku, aku mempercayaimu untuk melakukan hal yang benar dengan informasi ini. Aku tahu kamu telah tumbuh menjadi pria yang baik dan adil. Aku bangga padamu, lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Dengan segenap cintaku, Ibu. Hadi selesai membaca, air mata mengalir bebas di wajahnya. Dia melihat Budi yang juga terlihat terharu. Saya tidak punya ide, kata Budi dengan lembut. Sari selalu brilian tapi ini. Hadi mengangguk memproses besarnya wahyu ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Budi bangkit dan berjalan ke jendela, memandang kota yang terbentang di bawah. Kita melakukan hal yang benar, katanya akhirnya. Kita menghormati warisan Sari. Dalam minggu-minggu berikutnya, Budi dan Hadi bekerja tanpa lelah. Dengan bantuan pengacara dan ahli teknologi, mereka memverifikasi keaslian informasi yang diberikan oleh Sari. Kebenarannya tidak dapat disangkal. Teknocipta telah dibangun di atas kerja yang tidak diakui dari kaum muda yang brilian. Dipersenjatai dengan informasi ini, Budi mengadakan rapat darurat Dewan Direksi. Wahyu itu menyebabkan guncangan, tetapi Budi tidak tertarik untuk menunjuk tersangka. Tuan-tuan, katanya suaranya tegas, kita memiliki kesempatan unik. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk mengubah Teknocipta menjadi sesuatu yang benar-benar revolusioner. Hadi ikut campur. Kami mengusulkan untuk membuat yayasan untuk menghormati ibuku dan semua inovator muda yang namanya terlupakan. Yayasan ini akan didedikasikan untuk mendukung talenta muda dari komunitas terpinggirkan, memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan ide-ide mereka dan diakui atas karya mereka. Usulan itu menghadapi resistensi awal, terutama dari Wawan Putra dan sekutunya. Tapi buktinya tidak terbantahkan, dan visi yang disampaikan oleh Budi dan Hadi sangat kuat. Akhirnya, setelah berjam-jam perdebatan, Dewan memilih mendukung usulan tersebut. Teknocipta akan memulai babak baru, babak transparansi, inklusivitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam bulan-bulan berikutnya, transformasi Teknocipta menjadi berita dunia. Yayasan Sari Wibowo menjadi mercusuar harapan bagi inovator muda dari seluruh dunia. Hadi sekarang secara resmi diakui sebagai putra Budi dan ditunjuk sebagai direktur yayasan, bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan visi ibunya. Budi di pihaknya menemukan hasrat baru dalam pekerjaannya. Ini bukan lagi tentang keuntungan dan teknologi saja. Ini tentang menciptakan warisan positif, tentang menggunakan kekuatan inovasi untuk meningkatkan kehidupan. Setahun setelah wahyu itu, keluarga Wibowo berkumpul untuk makan malam khusus. Bu Maimunah sekarang pulih sepenuhnya berkat perawatan medis terbaik, melihat dengan bangga bagaimana putra dan cucunya berinteraksi dengan Budi. Sari akan sangat bangga, katanya dengan lembut kepada Hadi. Hadi mengangguk, menyentuh kalung yang sekarang jarang dia lepaskan. Aku tahu, Bu. Terkadang aku merasa dia ada di sini bersama kita, membimbing kita. Sementara keluarga berbagi tawa dan kenangan, Hadi merefleksikan perjalanan luar biasa yang telah menjadi hidupnya. Dari karyawan pemeliharaan yang berjuang untuk bertahan hidup, menjadi direktur yayasan yang mengubah kehidupan, dari anak tanpa ayah menjadi bagian dari keluarga yang bersatu dan penuh kasih. Kalung di lehernya, yang dulu merupakan simbol kehilangan dan rahasia, sekarang mewakili sesuatu yang lebih, kekuatan cinta, kebenaran, dan ketekunan untuk mengatasi segala rintangan. Malam itu saat Hadi bersiap-siap untuk tidur, dia memandang keluar jendela ke arah lampu-lampu kota. Dia memikirkan ibunya, Budi, anak-anaknya, dan semua kaum muda yang hidupnya sedang diubah oleh Yayasan Sari Wibowo. Terima kasih, Ibu, bisiknya pada langit berbintang. Cinta dan keberanianmu telah membawa kami sejauh ini. Aku berjanji warisanmu akan hidup selamanya. Dan begitulah, dengan hati penuh rasa syukur dan harapan untuk masa depan, Hadi